Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar bab pertidaksamaan nilai mutlak dan latihan soal. Ini adalah bab terakhir ini adalah part terakhir dari bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan nilai mutlak ya tentunya ya. Habis ini kita switch lagi ke materi fisika. Jadi untuk membahas yang pertidaksamaan nilai mutlak, sifatnya itu ada banyak, tapi saran saya kamu cukup ingat yang tiga ini aja. Kalau di bab persamaan nilai mutlak yang videonya kemarin saya upload kamu sudah kuat gitu kan, kamu cukup ingat 3 sifat ini maka akan gampang lah untuk mengerjakan. Jadi yang pertama adalah sifat yang pertama itu adalah harga mutlak X kurang dari A, maka X itu diapit antara min A dan A dengan tanda seperti ini ya. Jadi X lebih besar daripada min A dan X kurang dari A. Ini sifat yang pertama. Kalau ini nanti sifat apa tandanya itu kurang dari sama dengan, maka di sini tinggal nulis kurang dari sama dengan kayak gitu ya. Tapi sifat bentuk yang utama adalah ini. Kalau kurang dari maka X-nya diapit. Sifat yang kedua adalah harga mutlak X lebih dari A. Kalau lebih dari maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Caranya seperti ini ya sifatnya. Terus yang ketiga ini sifat yang cukup tricky yang nanti kita bisa gunakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Jadi nilai dari akar suatu bilangan itu pasti harus positif kan. Nah, karena selalu positif maka dia harus harga mutlak gitu loh. Jadi ada definisi harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Ketika kamu menemukan seperti ini maka kamu tinggal mengkuadratkan kedua ruas. Nah, supaya kamu nggak ngafalin karena kalau ini cuma dihafalin aja ya pusing gitu kan, maka kamu harus banyak latihan soal. Kalau kamu nanti latihan soal maka kamu akan dengan cepat mengerti aplikasi dari sifat-sifat ini gitu. Nah, ini soalnya udah saya siapkan mulai dari yang gampang sampai yang medium sampai yang cukup ribet gitu kan. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan 6 soal ini, artinya bisa ngikutin kelas ini dengan baik, maka kamu udah nggak ada isu sih harusnya untuk nggak bisa sama nilai mutlak kayak gitu ya. Yang pertama nih, yang pertama adalah misalkan soalnya itu adalah harga mutlak 2x-1 kurang dari 7 ya. Berarti soal nomor 1 harga mutlak dari 2x-1 kurang dari 7 ya. Oke, ini saya nggak akan terlalu ngebut ya. Jadi yang pertama adalah kamu ingat dulu sifat ini, X kayak gini ya. Harga mutlak X kurang dari A, gitu kan. Tadi kan seperti ini. Maka nilai X itu diapit antara min A dan A. Kayak gini ya. Nah, perhatikan pola ini dengan pola ini. Ini hampir sama. Jadi harga mutlak 2x-1 seolah-olah ini adalah x7 seolah-olah ini adalah A. Nah, kita bisa gunakan sifat ini. Ya, jelas ya idenya ya. Maka kalau kita menggunakan sifat ini, maka pertama-tama saya ingin menulis x. Berarti saya ingin menulis yang bagian di dalam sini. Berarti ini bisa saya tulis menjadi 2x-1. Kenapa ini x? Kenapa ini 2x-1? Enggak, bukan masalah x-nya, tapi yang kamu lihat di sini itu adalah ini. Kan yang ada di dalam kotak ini nih. Yang ada di dalam kotak ini tuh yang ini gitu loh. Gitu kan? Maka ini saya tulis dulu gitu. Diapit kan? Ya udah ini diapit, diapit. A min A. Ini 7. Ini 7 ini adalah min 7. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nah, kalau kamu udah dapat seperti ini, kamu harus bisa merekayasa bagian sini supaya tinggal X saja gitu loh. Ini perlu direkayasa. Gimana caranya? Saya udah upload cara detailnya di video sebelumnya. Kamu bisa lihat di video sebelumnya. Sebelumnya ya. Tapi caranya adalah dengan cara menambah, mengurangkan, mengkali dan membagikan kedua ruas gitu loh maksudnya. Jadi ini misalkan nih 2x-1, ini saya agak lambat ya. 2x-1 supaya tinggal x saja, berarti kita ingin menghilangkan yang min satunya kan gitu. Gimana cara menghilangkan min satunya? Ya berarti dengan cara menambah plus 1. Sehingga persamaan ini bisa saya tulis menjadi 2x min 1. Supaya min satunya hilang, maka ini tambah plus 1. Kayak gini. Jadi ada faktor ini yang saya tambahkan sengaja di tengah. Supaya tidak merubah persamaan, maka di bagian ruas kanan juga saya tambahkan
plus 1, gini. Di bagian kiri juga saya tambahkan plus 1, supaya adil gitu kan. Sehingga yang bagian sini, ini tinggal 2x, kenapa? Ya min 1 plus 1 kan hilang, tapi bagian sini berubah menjadi min 6, bagian sini berubah menjadi 8. Nah, udah hampir selesai nih. Ini kan ada 2x, supaya menjadi x, maka yang tengah ini harus langsung dibagi 2. Karena 2x bagi 2 itu adalah x. Sehingga yang ruas kanan juga dibagi 2 gitu kan. Maka 8 bagi 2, 4. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Nah, ini itu adalah solusi himpunan penyelesaian ya, maksud saya. Himpunan penyelesaian dari kasus A ini. Gampang ya? Ketika ini digambar di garis bilangan, seperti ini. Maka dengan mudah saya bisa tuliskan di sini adalah min 3, di sini adalah 4 gitu kan, berarti ini 0 gitu. X terletak di antara keduanya, tetapi di sini tidak ada sama dengan. Ingat, kalau tidak ada sama dengan maka di sini harus bolong. Ini bolong, maka ini yang diarsir. Nah, kayak gini. Gampang ya? Gampang. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu adalah 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6. Oke. Berarti soalnya tadi itu adalah harga mutlak 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti kamu harus lihat sifat yang tadi seperti ini. Harga mutlak X lebih besar sama dengan A, kayak gini kan. Maka X itu harus besar daripada A, atau X harus kurang dari negatif A. Ini sifat yang kedua ya. Kamu bisa lihat sifat yang kedua tadi. Cuman ini adalah sama dengannya, maka di sini kita tinggal nambah sama dengan, tambah sama dengan, ini juga tambah sama dengan. Ups. Oke. Seperti ini. Maka kita bisa tulis berarti ini gitu kan lebih besar sama dengan ini gitu kan. Berarti ini tinggal 4x plus 2 lebih besar sama dengan 6. Atau X kurang dari A. Berarti 4x plus 2 kurang dari 6. Gampang lah ya kalau kayak gini. Berarti ini bisa kita tulis 4x lebih besar daripada dipindah sini ya. Berarti 6 min 2. Ini 4x lebih besar sama dengan 4. Maka X lebih besar sama dengan 1. Yang pertama. Atau 4x plus 2 kurang dari min 6. Maka ini menjadi 4x kurang dari min 6 min 2. Pindah ke sini. 4x kurang dari min 8. X kurang dari min 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita tinggal gambar garis bilangan. Gambar garis bilangan. Tek, seperti ini. Di sini ada min 2, di sini ada 1. Karena ada sama dengan, maka ini di bulat penuh, ini di bulat penuh. X lebih besar daripada 1, berarti arahnya ke sana. X kurang dari sama dengan min 2, berarti arahnya ke sana. Nah, ini adalah solusi penyelesaiannya ya. Gimana? Udah jelas ya? Gampang ya? Gampang. Sekarang soal nomor 3. Nah, harga mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan 2x plus 7. Nah, jadi ada dua harga mutlak deh kayak gini. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang ketiga seperti ini. Jadi kalau ada harga mutlak sama dengan sesuatu harga mutlak. Nah, ini kan selalu harga mutlak kan? Ya kan? Ini harga mutlak kan? Maka kita tinggal kuadratkan saja. Kuadratkan. Jadi kalau ada harga mutlak sama dengan harga mutlak, atau harga mutlak kurang dari atau lebih dari sama dengan harga mutlak, itu tinggal dikuadratin aja. Tidak usah berpikir panjang. Sebenarnya ini juga bisa dikerjakan dengan cara yang panjang, tapi ngapain gitu loh, kepanjangan itu. Jadi lebih enak langsung dikuadratin. Jika ini dikuadratin, maka bisa saya tulis menjadi 3x min 2 dikuadratin harus lebih besar daripada 2x
plus 7 dikuadratin ya. Kalau sudah seperti ini, kamu harus ingat bentuk yang A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kamu punya A plus B kuadrat, maka menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat seperti ini. Ini harusnya saya nggak usah jelasin ya, langsung lah. Berarti ini saya tinggal langsung masukin menjadi 9x kuadrat, berarti ini kuadrat. Dikurang 2AB, 6, berarti 12x. Ditambah B kuadrat, tambah 4. Kan lebih besar daripada ini, berarti adalah 4x kuadrat. Tambah 2AB, 14x, berarti 28x. Ditambah 4, 9. Jadi saya pindah ini ke sini, berarti menjadi 5x kuadrat. Ini ke sini, berarti min 40x. Ini ke sini, 4 dikurang 49 berapa? Min 45, besar sama dengan 0. Jadi ini kalau saya bagi 5, ini saya bagi 5 nih, berarti tinggal jadi x kuadrat min 8x min 9 besar sama dengan 0. Tentunya kamu sudah tahu di SMP ini harus difaktorkan kayak gini ya. Ini x, berarti kamu harus cari dua angka jika dikali min 9 ditambah min 8. Gampang, berarti ini 9, ini 1, ini 9. Karena ditambah min 8, maka ini negatif 9, ini plus. Ya, berarti min 9 kali 1, min 9. Min 9 tambah 1, min 8. Sehingga pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 9 atau x sama dengan min 1. Nah, kalau udah seperti ini kamu tinggal buat garis bilangan. Ya. Garis bilangan di 9 dan min 1. Ya, kayak gini. Kalau udah buat garis bilangan seperti ini, ingat karena ini pertidaksamaan, maka tidak bisa langsung dikerjakan. Maka kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya itu adalah ngikutin pola yang ini ya. Pola yang ini. Pola yang ini. Nah, ngomong-ngomong nih, tabelnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Video sebelumnya. Jadi kalau kamu masih bingung gimana bikin tabel, kamu bisa lihat di video sebelumnya. Itu di situ saya jelasin detail caranya. Ini jadi saya menganggap kalian sudah mengerti membuat tabelnya. Jadi yang pertama itu saya ingin buat tabel itu adalah x min 9. Jadi dari sini ya, x min 9. Kemudian saya juga ingin membuat tabel x plus 1. Jadi x plus 1-nya dari sini. Kemudian tabel ketiga itu adalah saya membuat x min 9, x plus 1. Dari mana? Dari ini loh, perkalian x min x plus 1 gitu kan. Nah, kalau seperti ini berarti saya punya dua tempat uji. Yang pertama adalah tempat uji 1, ya berarti batasnya ini. Kemudian tempat uji 2, batasnya ini. Tempat uji 3, berarti dari sini ke sini. Nah, gimana cara ngujinya? Caranya adalah seperti ini. Kamu mau ngecek daerah 1. Daerah 1 itu adalah daerah di sebelah kiri min 1. Berarti daerah di sebelah kiri min 1 itu berapa? Ya, misalkan angkanya adalah min 2. Nah, angka min 2 ini kamu masukkan ke X gitu loh. Maka min 2 saya masukkan untuk mengganti X, maka min 2 dikurang 9 adalah min 11, maka tandanya adalah negatif di sini. Saya nggak tulis angkanya, cuma tulis tandanya aja negatif. Kemudian min 2 ini juga saya masukkan untuk mengganti X di sini. Maka min 2 plus 1 adalah min 1. Berarti saya tulis tinggal min saja. Sekarang bagian sini. X min 9 itu negatif, X plus 1 negatif. Berarti X min 9 dikali X plus 1, berarti negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif itu adalah positif. Berarti daerah 1 ini itu tandanya adalah positif. Jelas ya? Sekarang daerah 2. Dari min 1 sampai 9. Berapa? Kamu pilih angka bebas dari min 1 sampai 9. Ya, paling gampang aja lah 0. Ya. Berarti 0 ini kita masukkan mengganti X. Berarti 0 dikurang 9 negatif. 0 ditambah 1 positif kan itu. Kan plus 1 kan. Berarti negatif kali positif
negatif. Berarti daerah sini itu adalah daerah negatif. Ini daerah 3, lebih dari 9, misalkan saya ambil angka 10. 10 dikurang 9, positif. 10 ditambah 1, 11, positif. Positif kali positif, positif. Nah, kalau udah seperti ini berarti tanda positif ya. Kamu harus ingat, kalau udah seperti ini kamu harus lihat tandanya ini. Tandanya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Karena lebih besar sama dengan 0, maka kamu harus lihat tanda yang positif. Sehingga daerah yang diarsir itu adalah daerah ini. Karena ini positif kan? Ini negatif enggak, berarti ini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah dari X kurang dari, karena ada sama dengan ya, berarti ini dikasih lingkaran penuh kayak gini. X kurang dari sama dengan min 1 gitu kan. Atau X lebih besar sama dengan 9. Jadi arahnya ke sini. Yang kedua arahnya ke sana. Seperti itu. Gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang keempat. Soal yang keempat ini cukup panjang. Oke, soal yang keempat itu adalah tadi soalnya adalah 2 kurang dari berapa tadi? Harga mutlak X min 1. X min 1 kurang dari 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, gawat. Gawatnya itu adalah agak cukup panjang. Yang pertama adalah kamu harus lihat harga mutlak X min 1 itu berada di tengah sekarang. Kita nggak punya sifat yang itu gitu loh. Sifat kita cuma 3 kan pelurunya kan. Kalau seperti ini berarti kamu harus lihat bentuk soal itu harus di-split. Yang pertama adalah kamu harus lihat bagian sini. Bagian sini itu bisa saya tulis menjadi, nih lihat nih. Harga mutlak X min 1 itu lebih besar daripada 2. Ya. Nah, bagian kedua yang harus kita lihat itu adalah dari sini ke sini. Berarti X min 1 harga mutlak kurang dari 4 gitu maksudnya. Jadi di sini adalah X min 1 harga mutlak kurang dari 4. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa manfaatkan sifat yang tadi. Ingat sifat yang tadi, harga mutlak X lebih besar daripada A, maka X lebih besar daripada A, atau X kurang dari min A. Berarti ini akan kita gunakan untuk yang ini. Dan X kurang dari A, maka ini X diapit min A, diapit A. Kita akan gunakan untuk sifat yang ini. Berarti yang ini kita akan gunakan sifat yang ini tadi kan. Maka kita akan kerjakan X min 1 lebih besar daripada 2. Atau X min 1 kurang dari min 2. Ya gampang, berarti X lebih besar daripada 3. Atau X kurang dari min 1. Jadi kita punya ini. Dan kita punya ini. Nah, belum selesai. Sekarang kita kerjakan yang ini. Karena ini menggunakan sifat yang ini, maka kita bisa tulis X min 1. Nah, kan diapit nih. A min A, berarti ini 4, ini min 4. Sama kayak tadi, yang tengah tambah 1, makanya tinggal X, berarti tambah 1 kan. 5, ini tambah 1 kan, min 3. Alright. Oke, kita akan dapat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ya kita tinggal gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan. Ini udah mentok ya segini. Oke, gambar garis bilangan dulu. Yang pertama itu adalah 3 dan min 1. Ya wes, berarti di sini misalkan min 1, di sini itu adalah 3, kayak gitu kan. X lebih besar daripada 3. Karena nggak ada sama dengan ini bolong gitu kan. Berarti ini arahnya ke sini. X kurang dari min 1, nggak ada sama dengan bolong, berarti arahnya ke sana. Nah, kemudian kita gambar garis bilangan yang kedua. Garis bilangan yang kedua itu adalah di sini. Gitu. Ini pakai warna merah. Ini di antara 5 dan min 3. Berarti di sini adalah min 3, di sini adalah 5 misalkan. Nggak ada sama dengan, maka ini tetap bolong.
ini tetap bolong di antara maka di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kamu cari perpotongannya. Perpotongannya di mana? Ya sudah, berarti perpotongannya ini ke sini nih. Sini, min 1, yang ini ke sini. Tek tek tek, sini 3. Sehingga nah, saya pakai ini deh, warna biru. Nah, daerah 1, kemudian saya mau pakai warna hijau. Ini enggak mau kalau enggak diarsir dulu. Berarti ini harus gini dulu. Oke. Gini. Nah, kayak gini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah X min 3 min 1 gitu kan. Atau X 3 5. Nah, jawabannya seperti ini. Gampang ya. Jadi kalau berhubungan dengan pertidaksamaan, itu isinya itu ya berhubungan dengan irisan-irisan seperti ini. Dengan kata lain ya kamu harus ngerti gimana caranya membuat garis bilangan. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah harga mutlak X plus 1 lebih besar daripada 2X min 4. Nah, ini. Bentuk seperti ini kita nggak punya sifat-sifatnya kan. Karena kita nggak punya sifat-sifatnya, maka otomatis kita harus menjabarkan ini kenapa di sini? Oke, kita harus menjabarkan ini gitu loh. Ini sesuai dengan sifat dari harga mutlak kayak gitu. Ya dengan kata lain, kamu harus ngerti dulu sifat harga mutlak itu bagaimana. Ya saya harus ingetin lagi dong. Berarti harga mutlak X gini kan. Itu sifatnya itu adalah sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan ini definisi ya bukan sifatnya. Dan sama dengan min X jika X kurang dari 0. Ini definisinya. Nah, berarti harga mutlak X plus 1 berarti harga mutlak X plus 1, harga mutlak X plus 1 seperti ini. Ini bisa saya tulis menjadi, ini ingat ya kemarin ada videonya bisa jelasin. Maka menjadi X plus 1 jika gitu kan, jika X plus 1 lebih besar sama dengan 0 gitu. Atau X lebih besar daripada min 1. Ini maksud saya. Warna merah. Kemudian sifat yang ini sama dengan min X plus 1 karena kan di sini min X kan. Jika X plus 1 karena X kan kurang dari 0 atau X kurang dari min 1. Berarti ini kita tinggal masukkan ke sini warna merah. Seperti ini. Oke. Nah, kita punya sifat seperti ini. Nah, berarti kita nanti akan mencari untuk kedua kasus ini. Berarti kasus pertama nih yang ingin kita selesaikan itu adalah ketika X kurang dari min 1. Pertama itu. Ketika X kurang dari min 1 berarti kita pakai yang ini nanti kan. Ya kan? Maka persamaan ini X plus 1-nya berarti yang dipakai itu adalah ini. Kenapa yang dipakai ini? Ya kan kita ingin meninjau kasus ketika X kurang dari min 1. Ketika X kurang dari min 1 berarti yang kepakai ini kan. Berarti ini kita bisa tulis di sini bersamaannya menjadi negatif X plus 1 itu harus besar daripada 2X min 4. Sehingga ini menjadi min X min 1 lebih besar daripada 2X min 4. Pindah ke sini menjadi min 3X lebih besar daripada min 3. Kalikan negatif maka menjadi 3X. Kalau dikalikan negatif ingat ini harus berbalik tanda ya. Jadi 3 sehingga X kurang dari 1. Ini itu yang seperti ini. Ini warna merah. Nah. Oke. X kurang dari 1. Ya ingat X kurang dari 1, X kurang dari min 1. Maka kita tinggal gambar garis bilangannya kan. Tek di sini. Ini
Ini warna hitam. X ini 0 ya, ini 1 gitu kan. Kita gambar dulu yang di sini, ini min 1. X kurang dari min 1, karena tidak ada sama dengan, maka ini di sini saya bolongin, arahnya ke sana. Yang kedua, X kurang dari 1, arahnya ke sana. Berarti yang sudah pasti beririsan itu adalah yang di sini. Kenapa? Ya iyalah, ini kan ke sini nih. Ya ini ke sini. Berarti daerah yang ini kan tidak beririsan. Yang beririsan berarti kan daerah dari sini ke sini. Sehingga solusi dari kedua persamaan ini itu adalah X kurang dari min 1. Yang beririsan. Coba bayangin deh, ini dari sini ke sini, berarti kan daerah sini kesapu nih. Dari sini ke sini, daerah sini kesapu. Berarti yang tumpang tindih yang mana yang beririsan? Tumpang tindih itu yang ini. Oh, berarti yang ini. Berarti solusi pertama yang kita dapat itu adalah yang ini. Oke, ini baru satu nih. Ini kasus pertama. Kasus kedua, ketika X, ini kan kasus kedua itu tadi apa? Ketika X lebih besar sama dengan min 1. Lebih besar sama dengan min 1. Berarti untuk X lebih besar sama dengan min 1, makanya akan kita masukkan itu sekarang yang ini. Ya. Kita akan masukkan itu, maka persamaannya, persamaan tadi kan ini kan, akar X plus 1 kan. Oke, yang kedua itu adalah ketika si X-nya lebih besar sama dengan min 1 ya. Ya, berarti kita kerjakan ketika X lebih besar sama dengan min 1, berarti kita akan menggunakan yang ini ya. Kita akan menggunakan yang ini. Berarti yang ini akan kita pilih ya, X plus 1 ya. Sehingga bentuk persamaan awal yang awalnya ini X plus 1 lebih besar daripada 2X min 4. Maka kita bisa tinggal tulis menjadi X plus 1 lebih besar 2X min 4. 2X min 4 ya. Jadi kita akan gunakan ini 2X min 4. 2X min 4. Maka bisa kita tinggal pilih, ini pindah ke sini gitu ya. Maka menjadi negatif X. Yang ini pindah ke sini belum menjadi min 5. Seperti ini ya. Karena ini min 5, maka kita akan dapatkan yang pertama itu adalah X, kita kalikan negatif, berarti ini berubah tanda. Jadi seperti ini menjadi seperti ini. Sehingga saya akan dapat yang seperti ini. Nah, kalau udah dapat yang seperti ini, kita tinggal gambar saja. Sini, set garis bilangannya. Jadi yang pertama itu adalah X kurang dari min 1 ya. Berarti X kurang dari min 1. Berarti ini adalah min 1, ini adalah 5 kayak gitu ya. Karena ini ada apa? Ada sorry, harusnya yang ini ya. Saya agak salah nulis. Berarti X lebih besar sama dengan min 1. X lebih besar min 1, berarti ini kita arsir bulat gitu. Karena lebih besar maka dia ke sini gini. X kurang dari 5, karena dia tidak ada sama dengan, maka kita bulat seperti ini. Arahnya ke sana. Sehingga daerah yang terarsir itu adalah daerah ini. Sehingga HP yang kedua, HP itu adalah himpunan penyelesaian, itu adalah X. Berarti ini min 1, yang ini itu adalah 5. Nah, sehingga kita memiliki dua HP sekarang. HP yang pertama itu adalah yang tadi, yang pertama kita turunin tuh yang ini ya. X kurang dari min 1. X kurang dari min 1 gitu kan. Atau yang ini. Min 1 kurang dari sama dengan X. Ini ada ke sini. Kurang dari 5. Kamu tulis seperti ini udah benar. Jadi kalau di pertidaksamaan lagi-lagi harus hati-hati mencari irisan ya dari masing-masing batas. Jadi yang ini antara lebih dari sama dengan min 1 dengan kurang dari 5, irisannya ini gitu kan. Terus yang ini antara kurang dari 1 dan kurang dari min 1, ini irisannya gitu kan. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal yang nomor berapa ini? Nomor 6. Nomor 6 itu adalah X min 1 plus
X plus 2 lebih dari sama dengan 4. Oke, gini agak panjang, jadi kita tulis dulu soalnya. Nomor 6, harga mutlak X min 1 ditambah harga mutlak berapa tadi? X plus 2 lebih besar sama dengan 4. X plus 2 besar sama dengan 4. Seperti ini. Nah, berarti kita akan gunakan sifat yang tadi ya. Berarti kita selesaikan dulu yang ini, kemudian yang ini. Ini harus jeli ya, karena kalau tidak cermat bisa salah batas nanti kita jadinya. Batas himpunan penyelesaiannya itu loh yang penting. Yang pertama dulu adalah X min 1 di harga mutlakin, itu sama dengan X min 1 gitu kan. Jika X min 1 lebih besar sama dengan 0. Ini dari definisinya ya. Sehingga X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini saya kotakin biar enggak salah. Ini batas yang kok sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, sama dengan 1. Seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah sama dengan negatif X min 1 min X gitu kan. Jika X min 1 kurang dari 0 atau X kurang dari 1. Kita kotakin lagi. Ini warna merah. Aman. Sekarang yang kedua adalah X plus 2. Ini kan X plus 2 itu sama dengan X plus 2 jika X plus 2 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan min 2. Berarti kita kotakin lagi. Ini harus familiar ya biar cepat ngerjainnya ya. Kalau enggak ya lama. Terus yang kedua adalah ini hitam aja deh. Ini sama dengan negatif X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0 atau X kurang dari min 2. Nah, ini kita kotakin lagi. Nah, seperti ini ya. Benar X kurang dari min 2. Ya, seperti ini. Oke. Nah, berarti kita akan punya angka seperti ini. Berarti dari keempat batas ini, kita bisa menarik kesimpulan nih. Yang kemarin lihat videonya pasti langsung bisa nentuin cepet. Tapi kalau enggak, kamu harus gambar garis bilangan gitu kan. Jadi kalau bingung, lihat video sebelumnya. Jadi kamu bisa tentukan batas yang pertama itu adalah dari sini nih, yang udah terbiasa akan langsung bilang X kurang dari min 2 gitu kan. Karena ini paling rendahnya kan min 2 nih. Kan min 2 1 gitu kan. Berarti paling kecil min 2. Kemudian batas berikutnya itu adalah X lebih besar sama dengan min 2 kurang dari 1. Dan yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini adalah 3 batas yang akan kita cek dia benernya di mana kayak gitu ya. Oke, yang pertama, untuk X kurang dari min 2 ya. Untuk X kurang dari min 2, ingat persamaan umumnya tadi itu adalah ini ya. Persamaan di soalnya itu adalah ini. Nah, kita harus ngecek nilai-nilai ini untuk yang X kurang dari min 2. Sekarang harga mutlak yang X min 1 dulu. X min 1 untuk batas X kurang dari min 2, berarti kita akan gunakan yang ini. Kenapa? Ya ini kan untuk batas X kurang dari 1. X kurang dari min 2 kan masuk X kurang dari 1 kan? Iya dong. X kurang dari 1 itu pasti masuk X kurang dari min 2 gitu loh. Jadi berarti kita akan masukkan ini menjadi yang ini. Yaitu adalah min dalam kurung X min 1. Kayak gini. Ditambahnya dari sini kan. X plus 2. X plus 2 yang ini kita akan gunakan X kurang dari min 2. Berarti kita akan gunakan yang ini. Ditambah negatif dalam kurung X plus 2. Nah, ini harus cermat. Kalau nggak cermat bisa berantakan. Jadi kita bisa uraikan menjadi min X plus 1, min X min 2 lebih besar sama dengan 4. Ya, perkalian aja. Sehingga min X ini menjadi min 2X, ini menjadi 4, 4 dikurang min 1, 4 jadinya jadi 5. Ya, jadi 1, min 1 minus ini jadi 5. Kalikan negatif, maka 2X kurang dari min 5, sehingga X kurang dari min 5 per 2. Ini batas, ini, dan ini. Nah,
Kalau kamu lihat di garis bilangan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini warna merah deh. Oke, ini ke record. Oke, betul. Min 5/2 itu adalah min 2,5 ya. Berarti di sini itu adalah min 2, berarti ini adalah min 2,5. X kurang dari min 2, sini. X kurang dari sama dengan min 2,5, berarti ini seperti ini arahnya ke sana. Ya. Berarti yang terarsir itu adalah yang ini. Berarti yang terarsir itu adalah ini. Berarti ini HP-nya pertama itu. Terus yang kedua, panjang ini. Untuk min 2 kurang dari X kurang dari 1, gitu kan. Untuk yang ini, berarti kita akan pilih X yang ini tuh gimana? Kurang dari 1 berarti pakai yang ini. Berarti kita akan tetap pakai min X min 1 ditambah lebih besar sama dengan min 2. Lebih besar sama dengan min 2, berarti kita pakai ini, X plus 2. Ayo, jangan bingung ya. Yang pertama adalah batasnya dulu. X lebih besar sama dengan min 2, X kurang dari 1. Nah, sekarang kamu lihat ini. Yang memenuhi batas ini itu apa? Berarti yang memenuhi batas ini itu apa? Ya, X kurang dari 1. Ini ada nih, X kurang dari 1. Berarti kan yang ini kan? Itu loh maksudnya. Sehingga saya akan gunakan ini. Maka saya tulis ini. Jelas ya? Terus yang kedua, X plus yang ini kan? Untuk X lebih besar sama dengan min 2. Mana X lebih besar sama dengan min 2? Yang ini kan? X lebih besar sama dengan min 2. Maka saya akan gunakan yang ini. Maka saya gunakan yang ini. Gitu. Itu lebih besar sama dengan 4. Maka ini bisa saya tulis min X plus 1 plus X plus 2 lebih besar sama dengan 4. Min X dengan X 0x. Oh, berarti langsung kita tahu ini tidak memenuhi. Yang ketiga itu adalah kasus X lebih besar sama dengan 1. Kan? Yang ini kan langsung tidak memenuhi karena min X tambah X yang hilang kan. Berarti untuk X lebih dari 1, kita lihat dulu di X min 1. X lebih dari 1 berarti kita akan gunakan ini. Ini batasnya nih. Berarti kita akan pilih X min 1 ditambah X plus 2, tapi yang batasnya X lebih besar sama dengan 1. Berarti yang mana? X lebih besar sama dengan 1, ini enggak masuk ya. Karena kan X kurang dari min 2. Lebih besar daripada min 2? Iya. Kenapa? Lebih besar daripada min 2 itu kan berarti bisa X bisa 1, 2, 3 kayak gitu kan. Berarti kita akan gunakan yang ini. Kalau masih bingung lihat video sebelumnya ya. Kalau kita akan gunakan X plus 2 lebih besar sama dengan 4. Sehingga ini bisa menjadi 2x plus 1 lebih besar sama dengan 4. Maka 2x lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3/2. Berarti kamu punya ini dan kamu punya ini. Kalau kamu punya seperti ini, maka di garis bilangan kamu bisa hitung. Nah, 3/2 itu 1,5 ya. Berarti ini 1, ini 1,5, ini 1 misalkan. X lebih besar sama dengan 1, berarti ini dipenuhin arahnya ke sana. X lebih besar sama dengan 3/2, dipenuhin arahnya ke sana. Berarti yang terakhir keduanya itu adalah yang ini. Nah, berarti dari situ kita memiliki himpunan penyelesaian HP kita itu adalah yang pertama tadi yang ini. X kurang dari sama dengan min 5/2. Atau X lebih besar sama dengan 3/2. Nah, ini tuh adalah himpunan penyelesaian dari kasus yang ini ya. X kurang dari sama dengan min 5/2 atau X lebih besar sama dengan 3/2. Jadi ingat soal nomor 6 ini panjang, tapi nggak usah bingung. Nah, kalau kamu merasa masih bingung nentuin batas-batasnya ini saya udah jelaskan detail di video yang sebelumnya, kamu bisa lihat. Terus yang kedua, kamu harus belajar juga menggambar garis bilangan ya. Karena kalau di pertidaksamaan ini kata kuncinya itu garis bilangan. Kalau kamu ngerti garis bilangan ya semuanya aman aja gitu ya. Oke, jadi sudah selesai. Semua variasi soalnya udah saya berikan, jadi harusnya tidak ada masalah.
eee, video selanjutnya kita balik lagi ke fisika, kita akan bahas vektor ya. Oke, terima kasih.